Selamat datang umat penggenapan dan selamat datang juga umat kebingungan. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihimu. Pertanyaan saya satu saja. Adakah ajaran Islam yang bertentangan dengan ajaran Yesus? Itu dulu. Yesus ya, bukan yang lain. Ada tidak ajaran Islam yang bertentangan, yang kontradiktif dengan ajaran Yesus? Silakan Anda ungkapkan kalau memang ada Yesus yang berkata, ada. Kata Yesus itu, silakan diungkapkan supaya saya dapat pengetahuan. Terima kasih. Ya. Oke, biar Pak Abdon yang jawab dulu. Ya, kita kasih tetap kesempatan Pak Abdon. Habis itu gantian ya Pak Abdon ya. Habis ini Pak Killer ya. Jadi gini. Ya, silakan. Jadi kalau Isa Al-Masih tadi mengatakan, ini Pak ya, bukan Allah berfirman, tetapi Isa Al-Masih yang berkata lebih dulu. Sebelum Quran itu ada di tahun abad itu, kalau pengakuan Bapak mengakui Quran ini, berarti Yesus itu di zaman abad 1. Sudah didahulukan bahwa akan datang. Ya setelahku, ya kita sepakati dulu ini, akan datang setelahku. Nah, kalau Isa Al-Masih mengatakan, Suaranya hilang. Sinyal Pak. Halo? Saya jawab aja pertanyaannya Pak Dani. Apakah ada ajaran Yesus yang ajaran Al-Quran yang bertentangan dengan apa yang disampaikan Yesus? Yesus datang ke dunia menjadi firman yang turun menjadi manusia, yang inti dari pengajarannya adalah kasih. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk membunuh dan membunuh. Sementara ajaran di Al-Quran itu yang paling jelas, walaupun Pak Dani mengatakan itu ayat-ayat perang, tapi di Al-Quran Bapak itu menjelaskan apabila ada orang yang berpindah agama, meninggalkan agama Islam, maka bunuhlah. Itu jelas. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk membunuh. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk dia. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya, berbeda, Pak. Kalau dikatakan, ada nggak bedanya ajaran Muslim, ajaran Islam dengan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Bukan ada, Pak. Banyak, Pak. Kemudian Tuhan Yesus juga tidak ada menyuruh kita untuk... Satu-satu aja dulu. Iya, sebentar. Saya jelaskan dulu, Pak. Yang tadi satu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk membunuh. Walaupun orang itu meninggalkan agama Kristen atau meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, justru kita harus berdoa untuk dia. Berbeda dengan Islam. Ya, di layar ada ditampilkan bahwa apabila ada yang meninggalkan agamamu atau agama Islam, maka bunuhlah. Itu jelas berbeda satu. Kemudian, perbedaan berikutnya, Tuhan Yesus juga tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk kawin banyak. Kita cukup kawin satu. Karena di altar gereja, pada saat kita dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, ayat Alkitab mengatakan, demikianlah mereka tidak lagi dua, melainkan sudah menjadi satu. Maka apa yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, itu ajaran Tuhan Yesus. Oke, cukup dua aja ya. Ayat Alkitab. Bapak nggak usah jawab. Kan tadi Bapak cukup dua ya. Enggak, banyak lagi Pak, mau lagi. Nah, dalam kesempatan ini, aja. Maksud saya ya, okay. Akan saya luruskan.
Apakah Enggak perlu, yang enggak perlu yang diluruskan. Enggak perlu diluruskan, enggak, Pak. bukan Bapak kan tadi diluruskan. menanya, apakah ada ajaran Islam yang bertentangan dengan ajaran Yesus? Saya jawab, apalagi yang mau diluruskan? Tidak ada yang perlu diluruskan. Maksud Oke, saya ini begini tidak Pak Dani, bertentangan. begini Ini Pak tidak, Dani. sekali Hah? lagi, ini tidak yang Anda sampaikan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oke? Itu aja Tidak yang mau saya bertentangan. sampaikan. Tidak sama sekali. Bertentangan dong Pak. Kan Islam Ya. katanya gini. Kalau Oke, terserah Pak Dani. Kalau menurut Pak Dani itu tidak bertentangan, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengatakan itu sangat bertentangan, kan begitu. Nah, Makanya saya topik jelaskan. hari ini Pak Dani, sebentar. Topik hari ini sebenarnya adalah siapakah Allah dalam Islam, ya kan? Kita kembali ke topik. Dari tadi kan saya coba dengarkan perbincangan antara Pak Dani dengan teman-teman yang ada di room. Setiap menanyakan mengenai siapa Allah, ada ayat pamungkasnya Pak Dani bahwa Allah itu tidak boleh dibayangkan, tidak boleh digambarkan, tidak boleh dilukiskan dengan apapun. Oke, artinya Pak Dani sendiri pun kalau ditanyakan siapa Allah, Bapak juga tidak bisa menjelaskan karena dia tidak bisa dibayangkan, dia tidak bisa digambarkan, dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun, kan gitu. Artinya kalau kita membahas itu, sepertinya juga buang-buang waktu. Nah, tadi perbincangan dengan Bapak siapa tadi itu ya? Pak one and only tadi ya, mengenai jin. Nah, dari perbincangan itu Pak, saya melihat ya. Jangan terlalu banyak. Nanti kita satu-satu supaya kita enak. Nah, makanya ini saya mau masuk ke topiknya. Enggak dua, tadi dua aja. Tadi enggak. Itu sudah selesai. Ya. Itu sudah selesai. Yang saya mau masuk ke topik itu. Dengar dulu. Yang Anda sampaikan tadi Pak Ciler itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Makanya mau saya jabarkan kenapa tidak bertentangan. Makanya mau saya jabarkan, saya deskripsikan. Kalau Anda tidak mau mendengar deskripsinya ya terserah. Saya katakan hanya tegas, saya katakan begini, Pak ajaran Dani. itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terima kasih. Oh ya, nggak apa-apa. Itu kan persepsi Bapak. Bapak mengatakan tidak bertentangan, ya Bapak yang punya persepsi. Tapi kita mengatakan ajaran Islam ini banyak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Itu persepsi kami, sah-sah saja. Nah, sekarang saya mau masuk ke topik yang sebenarnya saya ingin tanyakan. Kalau mengenai siapa Allah, saya melihat Bapak tidak punya kemampuan untuk menjelaskan siapa Allah, karena memang dalam Al-Quran itu juga tidak bisa digambarkan. Yang tadi saya perhatikan dan saya dengarkan perbincangan di room ini, Bapak fasih menjelaskan jin. Nah, ini yang saya mau masuk, Pak. Tadi Bapak mengatakan ada jin Islam, ada jin kafir. Sepertinya kalau dari perbincangan Bapak tadi yang begitu fasih menjelaskan jin itu, Pak, sepertinya ya, maaf kalau saya salah, Bapak juga pernah melakukan pemanggilan jin. Apakah itu benar atau tidak? Saya nggak tahu. Silakan, Pak. Ya, kalau bicara jin saya pernah, bahkan saya pernah masuk ke alam, pernah dibawa ya, itu pernah. Ini sampai detik ini juga saya biasa lah ya kan, nggak perlu saya jabarkan di sini. Tetapi saya menanggapi. Saya tahu, Pak. Pak Dani sekarang ini ditemani jin. Izinkan saya bernyanyi. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Nyanyi semua, nyanyi yuk. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Itu lagu yang selalu saya nyanyikan apabila saya diminta untuk mengusir roh jahat, Pak Dani. Yang saya ingin tanyakan, Bapak tadi mengatakan dengan fasih bahwa ada jin Islam dan ada jin kafir. Selaku pemanggil jin, yang Bapak juga tadi mengatakan bahwa Bapak sekarang juga ditemani oleh jin. Dan saya juga bisa melihat banyak jin di sekitar Bapak. Bagaimana Bapak membedakan jin itu Islam atau kafir? Oke, sudah di-mute semua. Ya, silakan. Ya, kalau berbicara jin,
pertama kali saya katakan untuk membedakan mana jin kafir dengan jin Islam. Pertama, Rasulullah telah menyampaikan kepada umatnya untuk membedakan kafir dengan Islam itu adalah sholat. Kalau jin itu sholat, maka dia dikatakan Islam. Kalau dia tidak sholat, maka dia dikatakan jin kafir. Itu aja pembedanya, gampang, simpel, Pak. Oke. Sangat simpel. Oke, sholat itu kan ada waktu-waktu tertentu. Bagaimana seandainya Pak Dhani melakukan pemanggilan, katakan saya nggak tahu, waktu pertama sholat itu jam berapa ya Pak? Sholat itu kan ada 5 waktu. Pertama Ya. subuh, lebih kurang jam 4:15 atau itu kan tergantung hilal ya, tergantung terbitnya matahari. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, jam berapa? matahari tepat di kepala kita. Oke, berarti yang pertama jam 4 subuh, kemudian yang kedua jam 12. Seandainya Pak Dhani melakukan pemanggilan jin antara jam 6 sampai jam 11. Bagaimana Bapak membedakan jin itu Islam atau kafir? Dia kan belum sholat, Pak. Iya. Jin itu biasa menjadi makmum kita, dia tidak pernah menjadi imam. Kalau saya sholat, ada jin. Mungkin biasanya istri saya kan biasa melihat. Ya ini istri saya ada dekat saya ini. Oke. Jadi dia ikut makmum. Menjadi makmum, dia tak pernah menjadi imam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membedakan mana jin kafir dengan jin Islam. Pertama ya, kita bisa masuk ke alam jin itu pada malam Jumat, Pak. Malam Jumat itulah banyaknya keluar masuk antara jin dan manusia yang bisa masuk ke alam jin itu, dan jin bisa masuk ke alam dunia itu pada malam Jumat. Makanya malam Jumat itu merupakan malam yang dikatakan oleh Rasulullah Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu artinya induknya hari-hari yang lain. Kenapa dikatakan hari Jumat itu menjadi sakral di dalam Islam? Makanya itulah salah satu faktornya. Bahkan orang non-muslim juga meyakini kalau malam Jumat itu ya malam yang yang sangat seram menurut mereka yang tidak mempelajari itu. Kalau kami tidak, karena jin itu memang bisa masuk pada malam Jumat itu. Dia keluar masuknya di alam ini. Ya, oke. Berarti Bapak mengatakan tadi memang ada 2 golongan jin. Jin Islam dan jin kafir. Yang Bapak pelihara sekarang adalah jin Islam, kan gitu ya? Karena selalu menjadi makmum pada saat Bapak sholat. Sekarang saya tanya Pak, apa manfaatnya jin itu buat Bapak? Tidak ada manfaatnya Pak. Dia tidak mau mencampuri urusan dunia, kecuali kalau kita memerintahkan dia. Namun kalau kita memerintahkan dia, kita sudah salah dari ajaran Islam. Kita tidak boleh memerintahkan jin. Allah melarang hambanya yang mengetahui tentang jin untuk memerintahkan jin untuk melakukan kejahatan. Tidak boleh. Itu larangan. Maka kami mentaati apa yang dikatakan oleh Allah. Fungsinya apa? Saya mempelajari jin. Pertama, saya tidak pernah rasa takut kalau berada di hutan, karena saya kan hobi mancing. Mancing di sungai di daerah saya ini kan luas kan. Itu kalau mancing hobinya kan malam-malam itu tidak ada ketakutan, tidak ada rasa kekhawatiran. Berada di hutan, kita dengan enak aja mancing biasa. Karena kita tahu ini jin, dia tidak mungkin mengganggu kita. Itu fungsinya Pak. Manfaatnya bagi saya ya seperti itu, karena hobi mancing. Oke. Artinya Pak Dhani mengatakan kalau kita berteman dengan jin, maka kita tidak akan diganggu jin. Kan begitu, karena Bapak mengetahui para jin itu ada di sekitar Bapak, kan gitu ya, kalau yang saya tangkap tadi. Ya, di ajaran Bapak memang penuh dengan roh-roh jin, apakah itu jin kafir, jin Islam, yang kita sendiri juga, kalau dalam kekristenan Pak, justru yang namanya roh-roh jahat seperti itu kita tengking, kita tolak dalam nama Yesus Pak. Ya. Saya beberapa kali melakukan penolakan terhadap roh-roh jahat ini. Dan memang dalam nama Yesus semua jin, semua roh jahat itu bisa kita tengki.
Di Alkitab kita, kata-kata jin itu hanya muncul berapa kali ya? 1 apa 2 kali saja. Dan itu juga menggambarkan sesuatu yang jahat. Saya tidak mengatakan bahwa iman Bapak mempercayai jin itu salah, tidak. Itu adalah iman Bapak dan iman Islam. Kalau memang mau mempercayai dan berteman dengan jin, ya itu terserah Bapak, gitu loh. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman Kristen, baik yang ada di room maupun yang ada di live chat, ya. Jika ada yang menawar-nawarkan roh jin kepada Anda, berarti Anda sudah menduakan Tuhan. Ini untuk teman-teman Kristen ya Pak, bukan untuk Bapak ya. Iya, silakan. Jadi roh-roh jahat seperti itu tidak layak masuk ke dalam tubuh kita yang adalah bait Allah. Malah kita harus tolak, kita harus tengking. Saya beberapa kali diajak teman untuk mempertahankan jabatan menggunakan roh-roh jahat seperti itu. Roh-roh jin. Saya bilang, buat apa? Kalau memang jabatan itu bukan untuk saya, karena itu Tuhan Yesus yang memberikan kepada saya, ya biar saja. Memang pada saatnya itu akan diambil kembali. Memang tidak ada yang abadi kok di dunia ini kecuali Tuhan Yesus. Kalau yang namanya jabatan, yang namanya kekayaan, kapanpun Tuhan Yesus mau ambil, itu akan terjadi, ya. Jangan gara-gara kita ingin mempertahankan jabatan kita, mulai kita menduakan Tuhan. Ya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Baik yang berbentuk apapun, baik yang di atas bumi, di langit maupun di dalam air. Karena Tuhan adalah Tuhan pencemburu yang akan menimpakan dan membalaskan kepada anak keturunanmu sampai keturunan keempat. Itu jelas di kitab Taurat dikatakan seperti itu. Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya tidak ada tempat jin bagi kita umat Kristen. Kalau Pak Dhani selaku umat Islam mempercayai jin, bahwa jin itu nanti juga ada yang masuk surga, ada jin Islam, ada jin kafir, itu keimanan Bapak. Kita tidak berani menggugat itu, Pak. Ya. Tapi selaku orang Kristen, saya ingin sampaikan kepada umat Kristen, jangan bermain-main dengan jin. Ya. Jangan bermain-main dengan jin. Karena itu akan turun sampai keturunan Anda yang keempat. Ya, kalau bukan Anda yang kena tulahnya, anak Anda nanti yang akan kena tulahnya. Jangan bermain-main dengan jin. Itu yang saya ingin sampaikan. Silakan Pak Sangku. Terima kasih. Jadi begini, tadi sudah saya katakan, di dalam awal kalimat juga saya katakan, umat Islam apabila sudah mengenal jin, dia tidak boleh memerintah jin. Itu haram hukumnya. Karena ada dasar ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jin itu hanya bersifat, sekali lagi ya, bukan untuk diperintah oleh manusia. Manusia tidak punya kapasitas, tidak punya hak untuk memerintah jin. Makanya saya katakan tadi, apa fungsinya bagi saya? Fungsinya supaya saya tahu dan tidak merasa takut kalau berada di hutan, di sungai, di laut. Tidak ada merasa takut. Dan jin, kalau di laut itu kan ada jin laut ataupun hantu laut ya, kalau kami nama di sini. Itu kan sering mengganggu nelayan. Kalau saya berada di kapal nelayan, itu kan nelayan pada senang dengan saya. Pak Dhani kata ikut mancing dengan saya di laut ini katanya. Di Pulau Datuk misalnya kan. Karena mereka senang. Kalau saya berada di kapalnya, jin, kalau namanya hantu laut itu tidak berani mendekati saya. Mendekati kapal itu aja nggak berani. Karena saya tahu keberadaan dia. Itu keuntungannya. Ya, mungkin begini juga, Pak. Jin itu nggak berani mendekat, nggak berani mengganggu karena Bapak raja jinnya barangkali ya, Pak. Apa begitu, Pak? Kalau saya kan manusia. Siapa tahu toh? Kan Pak Dhani tadi mengatakan bahwa
para nelayan itu senang kalau ada Pak Dhani karena jin atau hantu laut itu tidak berani mengganggu. Mungkin mereka para jin itu berpikir Pak Dhani ini raja jin atau raja hantu laut, saya juga nggak tahu. Gitu Pak Dhani. Bercanda ya Pak ya, bercanda. Iya, biasa. Ya. Jadi intinya begitulah, keuntungan kita yang memperdalami dulu ya, saya kan dulunya memperdalami itu. Makanya saya tahu persis tentang jin. Makanya saya enak kemana-mana saja, di dalam hutan atau di laut luas, ya kan, itu saya nggak ada rasa khawatir. Dan teman-teman saya juga tahu, makanya teman-teman saya kan suka ngajak saya, bahkan ada polisi pangkatnya HKBP kan sering ngajak saya mancing kalau di sungai supaya mereka tahu. Dan pernah saya ceritakan kejadian dulu kan, pernah itu saya ceritakan di YouTube mana itu, ada teman saya yang sok-sokan, dia kan polisi bawa pistol. Katanya kalau saya ketemu dengan jin, kalau di sini namanya kuntilanak itu kan, saya tembak. Nah, kan pernah saja. Iya, kan pernah saya ceritakan itu. Pas ketemu dia jangan kena nembak. Bergegar, mulutnya aja nggak bisa bergerak. Akhirnya kan dia manggil saya kan. Nah, jadi nggak masalah. Itulah keuntungan. Salah satu, Pak. tapi bukan memerintahkan ya, bukan memerintah ya, nggak boleh. Kalau memerintah jin itu diharamkan. Ingat itu. Pak, mau tanya Pak. Jin yang Bapak pelihara itu makan apa enggak Pak? Kita bukan memelihara Pak, dia datang ke tempat kita. Ya kan? Setiap rumah itu punya jin Pak. Pasti Pak, di rumah Bapak kan di mana saja pasti punya jin Pak. Saya pastikan, pasti dan pasti punya jin Pak. Setiap rumah itu punya jin. Makanya kita setiap hari berdoa Pak. Darah Yesus tutup bungkus kami, tutup bungkus rumah ini dengan darah-Mu yang kudus. Segala kekuatan jahat, segala roh-roh setan, roh iblis, jin, kuntilanak, dedemit, gendruwo, dalam nama Yesus kami tengking, kami tolak. Nah, itu Pak. Itu keluar Pak. Itu keluar. Ya, jadi nggak berani. Enggak, bukan menurut saya Pak. Maksudnya begini. Enggak, sebentar Pak Dhani. Sebentar. Jadi itu yang saya sampaikan pada saat saya diminta untuk mengusir roh jahat Pak. Itu yang saya lakukan. Dan memang semua itu roh-roh jahat itu keluar Pak. Tidak ada yang berani. Kalau kita sudah mengatakan dalam nama Yesus, keluar Pak. Yang penting kita menyampaikannya dengan penuh penuh kepercayaan Pak. Kalau hanya bermain-main ya enggak. Tapi kalau kita percaya bahwa memang darah Yesus membungkus kita, menutup kita, maka semua kekuatan jahat itu tidak akan bisa masuk, Pak. Ya, terima kasih. Itu kan perspektif Anda. Saya hanya berdasarkan perspektif Islam, bahwasannya setiap rumah itu pasti punya jin, karena jumlah jin itu berkali lipat Pak dari jumlah manusia di muka bumi ini. Jauh lebih banyak jin, kalau Bapak ingin tahu. Sangat banyak Pak. Bermiliaran jumlah di muka bumi ini. Cuman kan bapak-bapak ini kan belum pernah tahu dan tidak pernah masuk alam jin, makanya ya. Enggak, memang karena kita juga tidak mengimani itu Pak. Malah tadi saya sampaikan bahwa roh-roh jahat, roh-roh jahat dan roh kegelapan itu dalam ajaran kita harus tengking Pak, kita harus tolak. Ya, beda kalau Pak Dhani mengatakan justru pada saat Bapak sholat, jin itu ikut sholat sama Bapak. Gitu iya. Loh. Makanya itu sebenarnya lagi menyembah yang mana ya Pak? Ya, begini ya. Kita suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya ya, beriman atau tidak beriman, fakta yang terjadi, jin itu ada di sekitar kita. Kan? Ada Pak, memang ada. Memang ada, tapi kami dalam ajaran kekristenan tidak boleh memberikan ruang kepada jin. Itu Pak, beda dengan Pak Dhani. Malah pada saat Bapak sholat, jin itu ikut sama Bapak gitu loh Pak. Iya. Kan beda, itu beda kita iya. Pak. Karena ya itulah perbedaannya. Kita saling menghargai ya perbedaan. Iya, makanya kalau Bapak bilang roh-roh kegelapan itu ada Pak. Yang bilang nggak ada siapa? Orang saya ngusir beberapa kali Bapak. Iya, orang-orang yang kerasukan jin itu. Ada Pak kalau itu. Tapi kita mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam darah Yesus.
kita usir. Buat saudara-saudara di sini yang misalnya ada yang kerasukan setan, ya, ini kita berbagi. Saya bukan punya keahlian, tidak. Kita semua anak-anak Tuhan itu dibekali oleh Roh Kudus. Tergantung kita percaya atau tidak, ya. Darah Yesus itu luar biasa, saudaraku, ya. Dan darah itu hidup sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Nama Yesus adalah nama yang paling agung di muka bumi ini dan berkuasa atas segala apapun. Jika ada di depan Anda beragama apapun dia yang kerasukan setan, ya, Anda silahkan nyanyi. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Dalam nama Tuhan Yesus, aku usir, aku tolak, aku tengking roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh orang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar engkau. Nah, itu keluar, saudara-saudaraku. Itu keluar. Ya, bahkan ketawa keluar. Dia kalau mendengar ini, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi begini, itu kan keyakinan Anda, silakan, ya kan. Jadi intinya di dalam Islam meyakini bahwasannya jin itu berada di sekitar kita. Mau disuka atau tidak suka, dia memang sudah ada. Cuman sekali lagi yang saya katakan tadi, pertama di dalam Islam dilarang untuk memerintah jin. Dilarang, haram hukumnya, Pak. Dosa besar itu. Sangat dosa besar kalau kita memerintah jin. Makanya orang-orang yang beriman yang mengetahui alam jinnya begini ya. Orang bisa mengetahui keberadaan jin itu apabila orang tersebut mempelajari dan telah masuk ke alamnya. Kalau kita yang tidak pernah ketemu dengan jin, berarti kita hanya berangan-angan saja, Pak. Orang itu hanya berangan-angan, di dalam agama itu mengatakan mereka itu hanya berangan-angan belaka, hanya menghayal, berhalusinasi. Sekali lagi, saya tegaskan, manusia tidak boleh memerintah jin. Hukumnya haram dan dosa besar itu. Sangat besar dosa. Dalam Imamat 17 ayat 7 dikatakan, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke kemah, ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Demikian firman Tuhan mengenai jin-jin ini. Memang di Alkitab kita tidak banyak menjelaskan mengenai jin. Karena tidak perlu juga. Kita tidak perlu mempelajari siapa itu jin. Apakah jin itu kafir, jin beragama, jin ibrit, jin ufrut. Tidak perlu. Malah begitu ada roh jahat seperti itu, saudara-saudaraku, kita tengking dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, silakan Pak Unggugat. Silakan tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya jika menurut Anda video ini memberikan pengetahuan bagi Anda. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom, Maranatha.